Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Vina Prisciliani. I'm from TBIA. This video was made for fulfilling a pragmatic assignment. And in this video, I will present about presupposition. Now, what is presupposition? Presupposition are pieces of information associated with certain lexical items and syntactic construction. Jadi, presupposition itu adalah sebuah informasi yang erat kaitannya dengan lexical item tertentu serta struktur sintak. Dan terdapat banyak sekali pemantik presupposition atau hal-hal atau hal yang menyebabkan terjadinya presupposition, yang menyebabkan adanya presupposition. Kemudian berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama, faktif. Jack regrets that he cheated at the test. Jack menyesal karena dia telah curang atau telah mencontek saat ujian. Jadi, presupposition yang tercipta disebabkan regrets ini, maka terciptalah presupposition bahwa Jack cheated at the test. Jadi karena Jack menyesal karena dia curang saat tes, berarti menimbulkan presupposition bahwa Jack itu telah mencontek pada saat ujian. Kemudian nomor 2, aspectual verbs. Contohnya adalah Jill has stopped writing poetry. Jadi stop di sini. Jill telah berhenti menulis putri atau puisi. Jadi presupposition yang tercipta ini adalah sebelumnya Jill itu menulis puisi. Dia seorang penulis puisi. Aspectual verbs di sini adalah stop. Kemudian yang nomor 3 adalah it claps. Contohnya, it was in November that we left for Mecca. Pada bulan November kita meninggalkan Mekah. Kita pergi ke Mekah. Jadi presupposition yang tercipta adalah kita pergi ke Mekah. It was in November that we left for Mecca. Jadi ketika penutur mengatakan bahwa November lalu kita pergi ke Mekah, berarti presupposition cipta adalah bahwa kita pergi ke Mekah. Seperti itu. Jadi it ini tidak kembali ke siapa-siapa dan menimbulkan itu tadi presupposition. Kemudian nomor 4 adalah W.H. Clef. Contohnya di sini adalah what Bruce ate was pia-pia. Dan presupposition yang terjadi adalah Bruce ate something. Jadi what di sini kan nggak kembali ke siapa-siapa juga. Jadi makna presupposition yang tercipta dari what Bruce ate was pia-pia atau apa yang Bruce makan itu adalah pia-pia, maka menimbulkan presupposition yaitu bahwa Bruce memakan sesuatu. Bruce ate something. Kemudian nomor 5 adalah focus particles. Ya, contohnya adalah Jill ate rawon too. Jill juga makan rawon. Nah, kemudian presupposition yang tercipta dari kata to ini adalah somebody else ate rawon. Jadi kan ada kata juga, maka presupposition yang tercipta adalah somebody else ate rawon. Jika saja tidak ada to, Jill ate rawon, maka tidak akan tercipta presupposition bahwa somebody else ate rawon. Ya hanya sekedar Jill ate rawon, Jill udah makan rawon, seperti itu. Kemudian nomor 6, quantifiers. Contohnya adalah Jill spoke with all the applicants. Jadi quantifier di sini ada all di sini. Nah, Jill telah berbicara kepada semua pelamar. Jadi presupposition yang tercipta adalah bahwa there were applicants. Jadi ada banyak pelamar karena di sini ada all. Kalau tidak ada all terus kemudian aplikannya
berbentuk tunggal, maka tidak akan tercipta presupposition bahwa there were applicants. Kemudian nomor 7 ada definites. Contohnya the pizzeria in Madiun is closed on Sundays. Nah, pizzeria atau warung pizza di Madiun ini tutup pada hari Minggu. Kemudian presupposition yang tercipta adalah there is a pizzeria in Madiun. Ada pizzeria di Madiun. Jadi penutur yang mengatakan bahwa pizzeria di Madiun itu tutup hari Minggu, maka dia menciptakan secara tidak langsung mengatakan bahwa ada pizzeria di Madiun. Kemudian nomor 8 adalah iteratives. John returned to Cambridge. Return di sini adalah iteratives. John kembali ke Cambridge. Kemudian presupposition tercipta adalah John was in Cambridge before. Jadi John pernah sebelumnya itu dia di Cambridge. Jadi karena ada return di sini, berarti menandakan bahwa John itu sebelumnya tinggal di Cambridge atau pernah di sana. Jika saja return di sini diganti dengan when atau go, maka tidak akan ada presupposition John was in Cambridge before. Kemudian nomor 9 yang terakhir temporal clauses. Nah, contohnya adalah after Ayu finish her S1 degree, she married Ahmad. Setelah Ayu menuntaskan S1-nya, gelar S1-nya, dia menikahi Ahmad. Kemudian presupposition yang tercipta adalah she finish her S1 degree. Jadi presupposition yang tercipta adalah dia telah menyelesaikan gelar S1-nya, karena di sini ada after Ayu finish her S1 degree, she married Ahmad. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu presupposition dan juga contoh-contohnya, kita akan membicarakan tentang properties of presupposition. Di sini ada 3, yakni constancy under negation, divisibility, and the projection problem. Jadi kita langsung masuk saja pada poin-poinnya. Ada yang pertama adalah constancy under negation. Jadi constancy under negation ini adalah apabila sebuah kalimat, sebuah tutur kata, sebuah ujaran apabila yang pada saat dia positif menjadi kalimat positif itu tercipta sebuah presupposisi, apabila kalimat tersebut diubah ke bentuk negatif, maka presupposisinya tetap ada, tidak berubah. Langsung kita masuk contoh. Jadi seperti ini. Konsep dari constancy under negation itu adalah seperti ini. If S is true, then P is true. Jadi kalau sentence-nya itu benar, maka sentence-nya itu positif, maka presupposition-nya berarti benar. If S is false, then P is still true. Jadi apabila sentence-nya jadi negatif, maka presupposition-nya tetap ada. Contohnya bisa kita lihat di bawah ini. Bentuk positif, the pizzeria in Madiun is closed on Sundays. Kemudian bentuk negatifnya, the pizzeria in Madiun is not closed on Sundays. Dari kedua kalimat ini, positif dan negatif ini, keduanya sama-sama menghasilkan satu presupposition, yakni bahwa ada pizzeria di Madiun. There is a pizzeria in Madiun. Yang satu tadi menyatakan bahwa pizzeria di Madiun itu tutup di hari Minggu, dan satunya ada pizzeria di Madiun itu tidak tutup di hari Minggu, maka keduanya sama-sama menciptakan sebuah presupposition bahwa ada pizzeria di Madiun. Jadi bentuknya negatif maupun positif, tetap presuppositionnya tetap bertahan. Poin selanjutnya adalah divisibility, atau kata lain dari divisibility ini adalah
bisa di cancel atau bisa dibatalkan. Seperti halnya conversational implicator, tapi tidak seperti kemarin ya, entailment kemarin. Kemudian hal-hal yang bisa menyebabkan divisibility dari presupposition ini ada 3, yakni background assumption, conversational implicators, and certain discourse context. Background assumption, contohnya Mary got married before she finished her S1 degree. Jadi tercipta presupposition bahwa dia telah menyelesaikan sarjananya. Kemudian bawahnya Mary died before she finished her S1 degree. Jadi dia tanda seperti ini menyatakan bahwa doesn't presuppose, jadi tidak terjadi presupposition bahwa dia telah menyelesaikan S1-nya, karena background assumption ini tadi bahwasanya kita semua tahu bahwa orang meninggal itu tidak bisa melakukan apapun apalagi lulus kuliah. Kemudian selanjutnya adalah conversational implicators. Contohnya ialah if John is organizing steak night, Mary will be angry that he's doing so. Artinya adalah apabila John itu menggelar pesta lajang atau pesta sebelum seseorang itu menikah dalam budaya barat, maka Mary, calon istrinya ini, akan marah kalau dia melakukan itu. Jadi di sini conversational implicator-nya adalah perhaps John is organizing a steak night, perhaps he isn't. Jadi bisa aja John itu tetap menggelar acaranya atau bisa juga enggak. Dan kemudian kalimat di atas itu doesn't presuppose John is organizing a steak night. Jadi tidak, gimana ya, presupposition yang dihasilkan itu adalah John tidak menghasilkan presupposition bahwa John itu menggelar pesta lajang itu tadi. Kemudian ada certain discourse context. Contohnya adalah there is no king of France, therefore the king of France isn't bald. Awalnya dikatakan bahwa nggak ada raja di Prancis itu. Kemudian dikatakan kan, tetapi raja Prancis itu nggak botak loh, nggak botak dia. Jadi kan maka tidak dasar presuppose bahwa there is king of France seperti itu. Kemudian poin selanjutnya tadi sudah konstansi under negation, divisibility. Selanjutnya yang terakhir adalah the projection problem. Selanjutnya adalah the projection problem. Jadi inti dari the projection problem ini adalah bahwasanya apabila presupposition ini berada pada yang awalnya simple sentence kemudian menjadi kompleks atau compound sentence, maka presupposition ini memiliki dua sisi, yakni ada yang terblok atau batal, hilang. Kemudian yang sisi satunya ialah the presupposition-nya tetap sama seperti ketika berada di kalimat simple atau simple sentence. Yang pertama adalah the presupposition may be blocked. Jadi contoh ketika presupposition ini batal. Kita ambil satu contoh yang tengah. I'm sure John's wife is beautiful, menimbulkan presupposition bahwa John has a wife. Jadi aku yakin banget bahwa istrinya John itu cantik.
Jadi presupposition yang timbul adalah John itu punya istri. Kemudian kalimatnya berubah menjadi I'm sure John's wife is beautiful if he has a wife. Sehingga kalimat tersebut doesn't presuppose John has a wife. Jadi kalimat bahwa aku yakin pasti istrinya John itu cantik apabila dia punya istri, maka presuppositionnya John has a wife itu menjadi terblok. Karena if he has a wife, jadi kalau misalnya dia punya istri, berarti artinya kan dia, si John, belum punya istri. Maka dari itu presupposition John has a wife itu terblok. Kemudian poin terakhir yaitu the preposition may survive atau presuppositionnya bisa selamat. Contohnya di sini menggunakan tadi salah satu poin return tadi iteratif. Contohnya Susan returns to England. Susan kembali ke England, menimbulkan presupposition bahwasannya Susan dulunya itu sudah pernah di England. Terus kemudian diganti lagi kalimatnya menjadi lebih kompleks. If Susan returns to England, she will be arrested. Sama-sama menimbulkan presupposition bahwasanya Susan itu pernah di England sebelumnya. Begitupun yang bawahnya itu. Mungkin cukup ini dari saya. Akhir ada kurangnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.